Shalom, shalom, shalom. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih Anda sudah hadir di sini bersama kita semua. Izinkan saya menutup. Oke. Tadi panitia di awal itu kan mau memberikan door prize ke Korea gitu. Romo Yosef kok ditantang. Pak Fonsin, mana Pak Fonsin? 2 beasiswa masing-masing 5 juta rupiah, jadi total 10 juta untuk peserta di sini. 1 untuk belajar KPKS di Tangerang, 1 untuk belajar KPKS di Tebet. Jadi kalau dihitung-hitung tuh biaya untuk ikut kursus KPKS itu sekitar 5 juta gitu. Full langsung saya berikan nanti. Bukan saya banyak duit, tapi itulah hasil Anda nonton iklan kalau nonton Bible. Baik saudara-saudara, yuk sebentar aja 15 detik. Buang semua, masukin semua handphone Anda, minta kekuatan Roh Kudus. Seperti Injil hari ini, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong. Sebut nama Yesus, putuskan rohmu ya Tuhan, terjadi baru seluruh waktu. Kuduskan ruangan ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kuduskan pikiran, hati, seluruh dalam diri kami, dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, sudah sejak lama Gereja Katolik, para teolognya, para pemikir-pemikir besar, paus dan para uskup sepakat mulai dari Konsili Vatikan kedua sekitar tahun 65. Gereja Katolik sadar kalau Gereja Katolik berbicara tentang Maria, tampaknya tidak akan pernah ada habis-habisnya. Beda sama kalau ibu-ibu lagi ngomongin Nikita Mirjani yang lagi heboh sekarang ini. Kayaknya ngomong tuh orang itu, artis itu kayaknya gak habis-habis. Betul? Berbeda sekali ketika Gereja Katolik berbicara soal Bunda Maria. Tadi, coba ulangi. Ketika Gereja Katolik berbicara, berpikir, mengimani Maria, seolah-olah tuh gak ada habis-habisnya. Ajaran-ajaran baru tentang Maria, gelar-gelar Maria, penghormatan-penghormatan tentang Maria, sampai gua-gua Maria dibangun di mana-mana. Enggak akan pernah ada habis-habisnya. Kata-kata itu bisa mengandung 2 makna sekaligus. Yang pertama makna positif. Ya jelas aja Romo, terhadap Bunda Maria kita tidak akan pernah kehabisan kata-kata untuk memahami, memaknai, mengerti apa yang terjadi dalam Bunda Maria. Sejak keterpilihannya oleh Allah, menerima kabar malaikat dari Gabriel, melahirkan Yesus di Bethlehem, terus sampai perkawinan di Kana, sampai ke Golgota, tapi juga tidak berakhir sampai di situ. Bahkan sampai Pentakosta, kisah para rasul, Maria hadir bersama-sama Tuhan Yesus, bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus menantikan Roh Kudus. Apakah Anda tahu nubuat Simeon di Injil Lukas, ketika Maria menggendong bayi Yesus masuk ke dalam bait Allah, Simeon bernubuat. Nubuatnya pasti Anda tahu. Anak ini akan menjadi tanda perbatahan yang akan mengangkat dan menjatuhkan banyak orang di Israel, dan 9 pedang akan menusuk jiwamu sendiri. Saudara-saudara, buat Maria yang berkata adalah seorang nabi, bernubuat, nubuatnya pasti akan terjadi. Maka buat Maria, ketika putranya ditolak oleh banyak orang, ketika putranya dimusuhi oleh banyak orang, ketika bahkan sampai ditangkap, disesak, menderita, wafat, disalib, Maria tidak kaget. Karena jauh hari sebelumnya, Maria selalu terngiang-ngiang dengan nubuat dari Simeon ini. Anak ini akan menimbulkan banyak perbantahan. Apakah
nubuatnya Simeon itu hanya berakhir ketika Yesus tergantung di kayu salib? Rupanya tidak. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul bab terakhir, bagaimana setelah Yesus wafat dan bangkit, para muridnya Paulus, Petrus betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Gereja ini, para murid ini juga menimbulkan banyak perbantahan dan selalu keluar sebagai pemenang. Melihat itu, Bunda Maria juga tidak akan kaget dengan nubuatan Simeon. Itu sudah terjadi, itu sudah dinubuatkan. Maka dari itu, kalau sampai tahun ini, tahun 2023, ada begitu banyak gereja-gereja yang kesulitan mendapat izin untuk dibangun. Ada begitu banyak orang-orang disiksa karena imannya. Ada banyak orang-orang dimusuhi, dianiaya, disiksa, dijauhi gara-gara dia murid-murid Tuhan Yesus. Bunda Maria tidak kaget lagi. Bunda Maria siap hadir dan siap selalu menolong. Itu pembukaan dari saya. Karena memang betul, kalau gereja Katolik berbicara soal pribadi yang luar biasa ini, tidak akan pernah habis-habisnya. Everlasting. Betul-betul sesuai dengan suka duka, jatuh bangun kehidupan manusia sepanjang segala zaman sampai nanti di akhir zaman. Tetapi disadari juga saudara-saudara, pemahaman gereja Katolik tidak akan pernah ada habis-habisnya berbicara soal Bunda Maria. Gereja sadar akan sebuah bahaya, nadanya negatif. Kalau gereja seolah-olah nggak pernah puas berbicara soal Bunda Maria, sampai-sampai gereja lupa berbicara juga tentang Yesus putranya. Ketika dalam doa-doa kita berdoa rosario sehari 3 kali, berdoa devosi novena segalanya diikuti soal Bunda Maria. Ziarah Gua Maria sekarang di bulan Mei ini makin marak. Kalau gereja hanya sibuk sampai di situ, hati-hati. Gereja akan jatuh pada sebuah bahaya mengangkat Maria terlalu tinggi sampai-sampai Yesus sang tokoh utama hilang dan pudar. Maka ini menjadi sebuah koreksi buat kita dalam segala doa-doa kita di bulan Maria ini, devosi-devosi kita. Apakah porsi Maria dalam imanku jauh lebih besar atau sama besar, atau iman kepada Yesusnya yang jauh lebih besar? Gereja Katolik untuk menyembatani bahaya ini merefleksikan kita mengangkat, kita menghormati Bunda Maria untuk sampai kepada Yesus putranya. Maka di bulan Maria ini, di bulan Mei, kita harus sadar, oh iya, aku tidak pernah boleh berhenti hanya pada Maria saja. Aku harus imanku sampai kepada Yesus putranya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, kenapa tema ini saya angkat dalam seminar ini? Ketika saya baca mulai dari Desember tahun lalu, persiapan Natal sampai Paskah tahun ini, saya membaca kitab suci khususnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan saya dikagetkan oleh sebuah fakta yang mungkin Anda semua sudah tahu. Dari peristiwa kandang Natal, Anda bisa melihat dalam kitab suci Anda, dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius, kita bisa menemukan di seputar kandang Natal muncul tokoh-tokoh tertentu. Bukan cuma 1, 2, atau 3, tetapi banyak. Ada para gembala, ada orang Majus, ada Maria, ada Yosef, tentunya ada bayi Yesus. Kalau kita lihat, ternyata tokoh-tokoh yang hadir diceritakan dalam Injil di sekitar kandang Natal hanya 2 tokoh yang bertahan sampai ke Golgota. Para gembala tak pernah diceritakan muncul di kisah kematian Yesus. Orang Majus gak tahu kemana, Herodes gak tahu kemana, tua-tua orang-orang ahli-ahli Taurat tidak tahu kemana. Bahkan Santo Yosef pun tidak ada.
Hanya dua tokoh yang secara konsisten muncul dari peristiwa kandang Natal, di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia, memulai babak baru sejarah keselamatan, sampai pada akhirnya Golgota. Dua pribadi yang luar biasa selalu konsisten muncul, yaitu Maria dan Yesus. Nah, fakta inilah yang membawa saya pada pemikiran luar biasanya iman gereja yang tercatat dalam kitab suci betul-betul memberi tempat istimewa pada Maria. Waktu itu saya merasa, wah, gagasan ini bagus nih kalau dibuat video Bible learning. Tetapi ternyata yang namanya kitab suci, firman Allah yang hidup, semakin dibaca semakin semakin kita merasa kita menemukan sebuah kebenaran, semakin kita diajak lagi untuk pada kebenaran selanjutnya. Makanya betul lah tadi, never ending tentang Maria. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini kalau Romo Yosef mau gaya-gayaan ya, kalau Anda tanya doa salam Maria itu gimana sih aslinya, apakah dari bahasa Yunani, Ibrani? Saya coba yang paling gampang untuk dibaca bahasa Yunaninya. Kaire Maria, itu cara bacanya. Kaire Maria kesarito meni okurios metasu elogomeni su gunaisi kai elogomenios okarpos tes oidiasu Yesus. Hagia Maria proseiku uper demon ton hamatolon nun kai tehora tu kanatu hemon amin. Ada nanti, silakan cek aja di YouTube, banyak bagaimana sih berdoa salam Maria dalam bahasa Yunani. Kaire Maria. Nah, saudara-saudara, ternyata ada petunjuk-petunjuk yang bukan cuma satu dua, tetapi banyak petunjuk bagaimana gereja memang sejak awal para penulis Injil memberi tempat kepada dua pribadi istimewa ini, Yesus dan Maria. Saya mau memperkenalkan ada dua petunjuk, yang satu petunjuk mudah, yang satu petunjuk sulit. Anda mau yang mana? Saya kasih dua-duanya. Kalau petunjuk yang sulit tentang eratnya relasi Maria dengan Yesus, itu bisa kita temukan dalam Injil Matius. Versi mudanya itu Injil Lukas. Maksudnya apa, Romo? Kalau kita baca kisah kelahiran seputar kandang Natal di Injil Matius, Matius menceritakan petunjuknya adalah bintang di timur yang bersinar. Saudara-saudara, tidak semua orang bisa mengartikan gugusan bintang. Kita semua bisa lihat bintang, tapi di Jakarta jarang ya lihat bintang yang banyak gitu. Mungkin harus healing ke Bali, harus healingnya tuh ke tempat-tempat daerah timur sana, baru lihat bintang bagus sekali. Tetapi semua orang bisa melihat bintang, tidak semua bisa mengartikan gugusan bintang. Mazmur mengatakan langit menceritakan keadilan Allah. Jadi menurut orang-orang Timur Tengah kuno, itu langit itu sebagai sebuah cerita bagaimana kemahakuasaan Allah. Bukan cuma dilihatin, dipandangin terus foto-foto selfie. Tidak. Setiap orang-orang Israel, orang Timur Tengah kuno, begitu malam hari mereka memandang ke langit, mereka kagum. Bukan kepada bintangnya, tetapi kepada penciptanya. Nah, belum lagi di Injil Matius diungkapkan pemenuhan Nabi Mika. Misalnya, engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka. Pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Injil Matius membongkar bagaimana terjadinya kelahiran Yesus Kristus menurut nubuat Nabi Mika. Maka dibutuhkan ahli-ahli Taurat, pengajar-pengajar kitab suci untuk bisa menyambungkan antara nubuat Nabi Mika yang dikatakan ratusan tahun yang lalu dengan peristiwa yang terjadi di Bethlehem itu. Jadi kalau yang bintang itu dibutuhkan seorang yang mengerti astrologi, sementara nubuat-nubuat Nabi dibutuhkan orang-orang yang betul-betul belajar kitab suci.
ahli-ahli Taurat. Tampak sekali petunjuk-petunjuk itu sulit untuk dipahami, saudara-saudara terkasih. Buktinya apa? Orang-orang Majus, begitu mereka melihat bintang di timur, mereka bisa membaca apa artinya. Kalau bintang di timur muncul, itu sebuah petunjuk akan lahir seorang raja baru. Mereka ngerti, tetapi nggak tahu. Maka mereka datang ke Herodes, seorang raja wilayah, dengan mengharapkan Herodes akan menjelaskan kepada mereka. Tetapi ternyata Herodes juga nggak tahu. Lalu Herodes yang ditanya nggak tahu, dia tanya kepada tua-tua ahli-ahli Taurat, ini piye? Ini gimana? Kok ada bintang muncul bersinar di timur? Baru di situ dijelaskan. Lalu Herodes balik lagi kepada 3 orang Majus, coba kamu periksa. Kalau kamu sudah berjumpa, balik ke sini, jelasin sama aku. Lihat, petunjuk untuk menuju pada Yesus dan Bunda Maria dalam Injil Matius sulit dipahami, butuh ahli, dan bisa tidak mudah dimengerti. Nah, apakah Anda sadar di sini? Pada akhirnya para Majus bertemu dengan bintang itu dan pergi ke rumah itu. Dikatakan begini, ada sesuatu yang sangat menarik yang harus dibaca teliti oleh para pembaca kitab suci. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Saya mau memperlihatkan kepada Anda sebuah gambar yang mungkin Anda selama ini sudah sering lihat tapi nggak paham. Perhatikan gambar ini baik-baik. Ada semprongnya nggak? Semprong itu something wrong. Semprong saya singkat. Coba perhatikan baik-baik gambar ini. Ada rumah, ada gua Natal katakanlah, ada bayi Yesus, ada Bunda Maria. Anehnya di mana itu Bapak? Kita bisa bertanya, Yosefnya di mana? Ya. Kalau di gereja-gereja banyak sekali di kartu-kartu Natal, Yosef, Maria, Yesus gitu ya, di dalam sebuah kandang Natal. Tetapi oleh Injil Matius dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mungkin oleh orang zaman sekarang kalau ditanya Yosefnya mana? Yosefnya yang motor, Romo. Tetapi Injil Matius menekankan Yosef sekalipun bukan menjadi bagian dari kekudusan yang sangat luar biasa ini. Hanya disebut Maria dan Yesus dalam Injil Matius. Maka Romosel nanti kalau Natal tahun ini, Natal berikut, panitia Natal bikin kandang Natal harus perhatian mau yang Matius atau yang Lukas. Kalau versinya Matius, seorang Yosef pun tidak dianggap tidak layak untuk berada dalam kekudusan itu. Hanya Maria dan bayi Yesus. Saking sakralnya, saking kudusnya seorang Yosef, orang yang tulus, orang yang jujur, digambarkan seorang Yosef pun tidak layak, tidak diperkenankan untuk masuk dalam kekudusan itu. Nah, petunjuk yang mudah pasti kita sudah tahu di Injil Lukas. Tidak ada bintang, tidak ada orang-orang Majus, tetapi para malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau baca kitab suci itu jangan sekali baca terus sampai akhir terus tutup. Kalau baca kitab suci, kalau Anda menemukan kata-kata yang terulang, itu sebuah petunjuk, stop. Karena apa? Ada sebuah petunjuk sangat penting yang memang mau disampaikan oleh para penulis Injil, yang tidak lain adalah iman gereja. Kalau Anda buka Injil Lukas, bagaimana malaikat berkata-kata kepada para gembala. Misalnya, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kata palungan di situ muncul.
Palungan itu apa sih? Tempat makan hewan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini palungan ada 2 kali disebut. Bahkan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Udah 3 kali nih palungan disebut. Kalau Anda membaca Injil Yohanes bab terakhir dikatakan apa? Tidak semua yang dilakukan oleh Yesus dicatat dalam kitab ini, tetapi apa yang tercatat itulah yang bisa mengungkapkan apa yang kita imani. Maka ketika para penulis Injil menulis kisah tentang Yesus Kristus, mereka itu menghemat-hemat, memilih mana yang sangat penting. Maka kalau sebuah benda muncul sampai 3 kali diulang-ulang kayak begini, artinya ini penting banget. Kenapa saya katakan penting banget? Dikatakan para gembala dapat menemukan dengan mudah bayi Yesus dengan petunjuk palungan. Kalau tadi kan bintang, orang Majus, Herodes, ahli Taurat, gak ada yang ngerti. Tetapi para gembala, orang bawahan, orang yang gak sekolah, orang yang agamanya juga ya cekak-cekak lah. Tapi oleh Lukas digambarkan mereka langsung menemukan tandanya pun hanya sebuah tempat makan binatang. Tapi ada yang sama. Kalau tadi orang Majus berjumpa dengan bayi Yesus, mereka bersukacita, para gembala juga mengalami sukacita yang sama. Artinya mungkin masing-masing dari kita untuk sampai mengikuti Yesus, sampai dibaptis, sampai mau bergabung di komisi di seksi kitab suci. Mungkin Pastor Sel punya cerita sendiri bagaimana jadi pastor sampai saat ini. Setiap orang punya cerita. Ada yang gampang, ada yang susah, ada yang senang, ada yang penuh air mata. Tapi ujungnya harus sama. Saya punya kisah hidup saya sendiri, Anda juga punya kisah hidup Anda sendiri dalam berjuang mengimani Yesus yang saya yakin pasti tidak mudah. Siapa di sini yang ikut Yesus itu kok gampang? Kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya. Gak ada tuh, lihat. Gak ada yang berani ngedip. Susah Romo, apalagi di Indonesia ini tantangannya luar biasa. Makin kita beriman kok kayaknya masalahnya masih ada aja. Makin kita ikut Yesus kok makin aktif di gereja, masalahnya makin tambah-tambah aja. Saya koreksi ya Ibu Bapak ya. Anda mau ke gereja, Anda mau beriman, Anda mau ikut kitab suci, mau baca kitab suci, masalah akan tetap ada. Karena godaan si jahat begitu tuh. Orang yang baru mau aktif di PDKK mau aktif, oh jadi Romo saya siap untuk jadi pembantunya Romo, siap disuruh-suruh. Di rumah masalah ada aja. Terus godaannya apa? Udahlah, mendingan jadi orang Katolik biasa-biasa aja. Godaannya seperti itu. Saudara-saudara, kalau Anda enggak memperdalami iman Anda, lalu masalah-masalah terdatang, Anda tidak punya bantuan apa-apa. Artinya ini, Anda mau aktif mau nggak aktif masalah akan tetap datang. Bedanya, kalau saya udah di PDKK Romo, saya udah dedikasi ikut Tuhan Romo, kita punya senjata untuk menghadapi masalah-masalah itu. Jadi saudara-saudara, apapun lika-liku kehidupan kita, jatuh bangun kita, ujungnya harus sama. Sukacita berjumpa dengan Tuhan. Nah, palungan yang tadi disebut-sebut oleh Injil Lukas, sebuah petunjuk sederhana. Palungan bukan hanya menjadi petunjuk di mana bayi Yesus dilahirkan, tetapi ternyata palungan berbicara yang jauh lebih besar daripada sekedar petunjuk di mana Yesus bisa disembuhkan, bisa ditemukan. Bisa dicari. Oke. Kalau Anda memandang ini, Anda akan melihat sebuah korelasi sejak kandang Natal sampai Golgota. Siapa identitas sejati dari bayi Yesus yang akan dilahirkan ini?
dan apa jalan hidupnya dan bagaimana akhirnya nanti di dunia ini. Palungan. Romo, kayaknya saya ulang balik kisah sengsara Yesus Kristus mau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kayaknya nggak ada palungan, Romo. Dari mana Romo bisa menyimpulkan bahwa palungan juga hadir di Golgota? Saya akan buktikan. Bisa diklik. Oke. Palungan itu bukan berubah, tetapi semakin eksplisit, semakin tampak dalam diri seorang figur yang bernama Maria. Maria yang ada di kandang Natal, dialah palungan itu sendiri. Maria di bawah salib Yesus di Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Maria juga berdiri sebagai palungan. Mungkin Anda bergaruk-garuk, Romo ini ajaran dari mana? Bahkan izinkan saya untuk menjelaskannya pelan-pelan. Maria dan palungan. Kalau kita lihat saudara-saudara, ada sebuah kesamaan, kemiripan antara pribadi Maria dengan palungan. Kalau palungan adalah fase kedua, benda yang menempel pada kulit bayi Yesus begitu lahir di dunia. Betul? Karena diceritakan Maria ibunya menempatkan Yesus di dalam sebuah palungan. Berarti kalau palungan adalah benda kedua yang menjadi tempat buat Yesus, entah untuk tidur, entah untuk makan, entah untuk ketika dia baru lahir, maka tempat yang pertama yang punya fungsi mirip seperti palungan adalah rahim Maria. Fungsinya sama, melindungi, menjaga, memberi kenyamanan, memberi hidup, menjaga hidup, sumber makanan, dan juga menghangatkan. Jadi palungan adalah ekstensi, kalau saya katakan itu tempat kedua. Begitu Yesus keluar dari rahim Maria, rahimnya yang nyaman 9 bulan lebih, Yesus berkembang di situ, Yesus tumbuh di situ, Yesus akhirnya dilahirkan. Tempat berikut adalah palungan. Saudara-saudara terkasih, ada sesuatu yang ganjel buat saya, yang disediakan oleh dunia bagi raja, bagi Allah yang hadir di dunia hanyalah sekedar palungan. Itu pun tempat makan hewan, bukan box-box bayi yang harganya mahal-mahal di S-Hardware, yang harganya jutaan, tetapi sebuah benda yang sangat sederhana. Pasti benda itu tidak dibawa-bawa sama Maria sama Yosef gitu, gak mungkin. Yang ada cuma itu. Di sebuah rumah, dari rumahnya orang-orang Yahudi di Israel, itu biasanya punya bertingkat, kayak rumah rumah panggung. Nah, di lantai satunya itu tempat mereka menyimpan ternak-ternak mereka. Karena Maria sama Yosef cari tempat penginapan, nggak ada, dikatakan kamar-kamar yang di atas penuh, mereka dapatnya kamar yang di bawah. Dunia hanya bisa menyediakan palungan buat bayi Yesus. Tetapi saya berpikir saudara-saudara, kayaknya Allah sudah tahu manusia tidak akan siap menyambut kelahiran putranya ini. Allah sudah tahu betul-betul, sudah mendeteksi bahwa nanti ketika Allah hadir ke dunia, manusia tidak akan siap karena belum kenal siapa dia. Tetapi ada satu hal, satu pribadi yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah, sudah dipersiapkan oleh Allah jauh-jauh hari, supaya betul-betul Allah yang hadir ke dunia betul-betul disambut oleh sebuah kondisi yang memungkinkan. Romo Yusuf ngomong apa sih selama ini? Jadi begini, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak Romo Suster membaca kitab Keluaran, silakan nanti di rumah bukalah mulai dari Keluaran bab 25. Keluaran bab 25. Ketika itu
Allah menyuruh Musa, dirikanlah kemah suci bagiku dan buatlah bagiku tabut perjanjian. Allah menyuruh Musa, Musa menyuruh seluruh orang Israel untuk membuatkan bagi Allah kemah suci dan juga tabut perjanjian. Bukan langsung tiba-tiba Musa langsung panggil tukang-tukang, coba bikinin woi kandang atau tenda gitu. Ternyata enggak sesederhana itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Anda bisa baca di kitab Keluaran bab 25, atau bisa juga ketika Musa membuat, misalnya buka aja di Keluaran bab 35. Inilah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan kudus dari barang-barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa kepadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi untuk membuat sebuah kemah, untuk membuat sebuah tabut perjanjian, Allah menghendaki barang-barang yang akan dipakai adalah sebuah persembahan khusus. Bukan sekedar buka dompet ada goceng, kasih goceng. Bukan sekedar di rumah ada semen, yaudah kasih semen. Tidak. Tetapi untuk material-material, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bangunan kemah suci dan tabut perjanjian itu adalah sebuah persembahan, bukan persembahan biasa, tetapi persembahan khusus. Apa saja itu? Mari kita lihat di Keluaran bab 35. Di 25 juga ada, tapi kita 35 aja. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba. Saya yakin para pembaca kitab suci ketika baca ini garu-garu. Kulit lumba-lumba. Dari mana orang Israel tinggal di gunung bisa dapat kulit lumba-lumba? Jujur sebagai ahli bahasa, sebagai orang yang belajar bahasa Ibrani, kata ini sudah tidak dikenal lagi di zaman sekarang. Para ahli menerjemahkan sebagai kulit halus, maksudnya halus tapi kuat, itu kulit lumba-lumba. Kemudian juga ada kain kirmisi, lenan halus, dan bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penanga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apakah Anda tahu barang-barang, benda-benda yang tadi saya sebut itu di Keluaran bab 35 adalah barang-barang terbaik, barang-barang mahal karena harganya tidak ternilai. Jadi bukan cuma asal-asalan untuk membangun kemah suci. Romo, kemah suci dibangun buat apa sih? Nah, ini dia penting. Dalam agama Timur Tengah kuno, seorang dewa yang mencipta, dewa pencipta biasanya itu dewa tertinggi. Begitu selesai menciptakan segala macam yang diciptakan, dia minta manusia-manusia tertentu, dirikanlah kuil bagiku di sini, tempat kamu akan menyembah aku. Artinya dalam tradisi sangat amat kuno sebelum orang Israel ada gitu ya, dewa tertinggi sudah menunjuk kepada sekelompok orang, aku akan memilih kamu, aku tidak akan memilih yang lain. Kamu akan aku lindungi, kamu akan aku beri kebaikan-kebaikan kalau kamu menyembah aku di kuil ini. Aku tidak akan menjadi dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Maka ketika Allah menyuruh Musa, begitu orang Israel sudah keluar dari Mesir, sudah dalam perjalanan di padang gurun, Allah meminta Musa, dirikanlah kemah suci di tempat ini. Artinya Allah memilih orang Israel, bukan memilih Edom, Moab, bangsa-bangsa lain. Tidak, aku memilih bangsa ini yang baru keluar dari Mesir untuk menjadi bangsaku, untuk menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Romo, bukannya waktu di perjanjian Sinai itu sudah terjadi, Allah dengan orang Israel mengikat perjanjian.
Itu baru perjanjian, tetapi dikonkretkan begitu Allah menyuruh Musa dirikan kemah suci dan tabut perjanjian. Untuk apa? Untuk aku hadir di tengah-tengah kamu. Jadi sebelum kita keluaran, saudara-saudara, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya belum mempunyai tempat tinggal di bumi yang Dia ciptakan. Baru di kita keluaran, Allah minta dirikan kemah itu yang terbaik dari segala yang terbaik, untuk aku hadir di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara, kalau Anda buka kitab Keluaran bab 40, begitu Musa mendirikan kemah suci, tabut perjanjian dari bahan-bahan terbaik, dari persembahan khusus umat Israel, Allah sungguh-sungguh hadir. Allah turun dan bisa dirasakan begitu dekat di tengah-tengah orang Israel. Nah, saya berpikir saudara-saudara, itu kemah suci tempat apa sih? Tabut perjanjian itu apaan sih? Siapa yang tahu tabut perjanjian isinya apa? Ada 3 benda yang disimpan di tabut perjanjian. Ada 2 loh batu yang ditulis oleh Musa. Ada tongkat Harun yang berbunga. Yang ketiga, ada bejana atau baskom tempat mereka mengumpulkan mana waktu itu. 3 benda ini bukanlah Allah, betul? 3 tempat ini hanyalah benda-benda yang memang menjadi saksi bisu tentang kemahakuasaan Allah. Atau bisa diungkapkan, benda-benda ini adalah bukti betapa Allah berbaik hati, Allah itu maha kuasa, Allah itu melindungi umatnya. Benda-benda ini adalah bukti bagaimana Allah itu ajaib, bagaimana Allah mengasihi umatnya. Kebaikan-kebaikannya sungguh dirasakan secara nyata. Itu aja cuma benda-bendanya, saudara-saudara, cuma bukti-buktinya. Tetapi Allah meminta tabut perjanjian, kemah suci harus dibuat dari yang terbaik dari segala yang terbaik. Saya yakin Anda boleh mengerti arah pembicaraan saya sekarang terhadap benda-benda yang menjadi bukti kemahakuasaan Allah, kehadiran Allah saja. Orang Israel harus memberikan yang terbaik dari segala yang terbaik. Dan itu kalau dari Keluaran 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 40, itu panjang sekali diceritakan. Artinya penting. Jangan sampai sekedar mereka bikin asal-asalan. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau Anda baca kitab Samuel, begitu Israel perang membawa tabut perjanjian, apa yang terjadi? Mereka akan menang peperangan demi peperangan. Musuh-musuhnya akan kalah, meskipun musuhnya besar, banyak, pasukannya hebat, senjatanya luar biasa, tetap kalah kalau orang Israel membawa tabut perjanjian. Tapi kalau tabut perjanjiannya mereka direbut, mereka menjadi lemah. Saudara-saudara, terhadap tabut perjanjian yang isinya cuma bukti-bukti kemahakuasaan Allah, sudah punya daya perlindungan seperti itu, harus dijaga, menjadi benda yang kudus, harus dihormati. Apalagi terhadap satu pribadi yang bernama Maria, yang rahimnya dipakai oleh Allah sebagai tempat kehadirannya untuk menjadi manusia. Maka saudara-saudara, saya suka heran kalau para pembaca kitab suci tidak menghormati Maria. Kalau dasarnya kitab suci, dasarnya biblis, ini dasar biblis sungguh sangat konkret terhadap benda-benda tadi yang sudah saya sebutkan. Terhadap tabut perjanjian aja, Allah betul-betul secara khusus luar biasa mempersiapkan itu. Apalagi terhadap Maria. Apakah Allah sekadar cap cicuk, iya kamu menjadi ibu penebus? Saya rasa enggak begitu. Allah meskipun tidak diceritakan dalam kitab suci, Allah sudah mempersiapkan Maria jauh-jauh hari. Bahkan oleh iman gereja Katolik dikatakan Maria dikandung tanpa noda dari rahim orang tuanya. Betul-betul Allah mempersiapkan. Jangan sampai ada yang kotor, jangan sampai ada noda, jangan sampai ada dosa dalam diri Maria. Dan ketika Maria lahir tanpa noda, betul-betul dia tunggu
sebagai manusia istimewa supaya bisa layak menerima karunia Allah dalam rahimnya. Tetapi saudara-saudara, banyak orang mengatakan bahwa Maria kan rahimnya cuma seperti guci aja. Udah ketika Yesus lahir, udah gucinya ya udah rusak, nggak perlu lagi kudus. Saya rasa tidak demikian dari fakta kitab suci. Kalau kita lihat saudara-saudara, ternyata Maria dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul tampak sekali rahim Maria bukanlah rahim yang dipakai di kayak deposit box gitu di bank. Terus begitu keluar Yesusnya udah deposit boxnya udah dipakai gitu. No, bagaimana iman gereja ditampilkan oleh misalnya dari kisah-kisah Yesus di mana Maria hadir dalam karya pelayanan Yesus. Bayangin saudara-saudara, ketika Yesus mengusir roh jahat, kok roh jahatnya langsung menuju ke Pak Fonsi, roh jahat. Yesus yang mengusir orang-orang kerasukan setan, itu langsung dikatakan apa? Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itu ngeri banget itu. Karena Yesus tidak pernah dalam mukjizatnya, dalam pengusiran setan, tidak pernah seperti orang-orang imam-imam yang lain. Ya Allah, bantulah anakmu ini, usirlah kuasa kejahatan dalam dirinya. Nabi-nabi juga bisa menyembuhkan. Elia, Elisa, nabi-nabi besar pernah menyembuhkan, bahkan pernah membangkitkan orang mati. Tetapi mereka, sebelum mereka membuat mukjizat itu, mereka minta tolong sama Allah. Musa, ya Allah, tolonglah umatmu. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sama sekali tidak terucap, ya Allah tolonglah. Karena dialah pribadi Allah sendiri. Ada orang lumpuh bisa jalan, ada orang buta bisa melek, cuman colek jubah-jubahnya, cuma disentuh doang, cuma disuruh berdiri dia berdiri. Itulah yang membuat orang-orang waktu itu, wah, Yesus tidak menggunakan kuasa Allah, maka Yesus menggunakan kuasa lawannya Allah. Karena hanya dua kekuatan pada waktu itu, Allah dengan yang bukan Allah. Kalau Yesus menyembuhkan, tidak mengucap, tidak minta tolong kepada Allah, berarti disimpulkan Yesus minta tolongnya sama yang lain. Betapa hidup Yesus menjadi tidak mudah pada waktu itu. Maria hadir. Bagaimana seorang ibu, Anda yang jadi ibu tahu persis lah, yang namanya peran seorang ibu bukan cuma melahirkan, bukan. Dari brojolin, habis melahirkan nggak keramas, nggak tidur, makan juga susah, dan apa lagi. Anda pikir itu tugas itu selesai sampai ketika anak udah bisa jalan. Makin ngeri lagi kalau udah bisa jalan. Sana kesini makin nggak bisa konsentrasi sama yang lain. Ketika tuh anak SD, SMP, kuliah, masuk sampai nikah, sampai punya anak pun, Anda para ibu selalu hatinya sebagai seorang ibu. Begitupun Maria. Nah, dalam peristiwa itu Yesus mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Oleh sekelompok orang dikatakan, itu bukti Yesus tidak menghormati Maria ibunya. Selalu pakai ayatnya itu. Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara, kalau kita baca lagi teksnya itu berkali-kali, Yesus bukannya menolak Maria, tetapi meng-highlight Maria. Ini loh ibuku loh, dia pendengar sabda dan dia juga pelaku sabda. Jadi terhadap teks kitab suci yang cenderung untuk menyudutkan peran Maria harus dibaca secara berulang-ulang kali, dibaca lagi, dimaknai lagi. Yesus meng-highlight betul-betul, inilah ibuku yang mendengarkan sabda Tuhan. Karena betul dalam Injil Lukas, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah seorang hamba yang mau taat pada perintah Allah dan juga melaksanakannya. Coba kalau kita perhatikan waktu Paus Fransiskus misa Natal di Vatikan tahun kemarin, Paus Fransiskus menggarisbawahi
kesamaan antara Maria dengan palungan. Kalau kita perhatikan, satu, simbol kedekatan relasi. Kan kalau palungannya di sono, hewannya di sini, ya kagak bisa lah dia mau monyong-monyong juga gak bakal bisa. Hewannya harus datang atau palungannya dipindahin. Kedekatan relasi, bukan yang jarak jauh. Palungan Maria adalah gambaran betapa relasi yang dekat menjadi sangat penting untuk memahami Yesus Kristus. Ini penting buat Anda. Relasi yang dekat menjadi kunci penting untuk memahami, mengimani Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Petrus, Judas dalam Injil Yohanes, mereka itu kurang hebat apa? Judas itu seorang yang punya tekad yang sangat kuat, seorang zelot, ya, orang yang pakai kekerasan. Petrus itu bahkan, guru, aku siap mati demi engkau. Tetapi ketika di bawah Golgota, kisah sengsara, mereka ini malah keok karena relasinya dekat cuman bareng-bareng, tapi tidak ada relasi dekat secara emosional, kedekatan rohani. Mungkin banyak orang Kristiani kok gereja setiap minggu sambut komuni, tetapi ketika berdoa, ketika sambut Ekaristi, nggak merasakan kedekatan karena mungkin sibuk main handphone atau sibuk sama kondangan setelah misa. Maka kedekatan Tuhan itu udah siap untuk membuka tangannya. Kitanya yang seringkali belok, kita yang seringkali sibuk sama yang lain. Kedekatan relasi. Kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda cukup dekat dengan pribadi Yesus? Ini pertanyaan nih. Seorang suster bisa menjawab nih. Apakah suster bisa dikatakan aku sudah cukup dekat dengan Yesus yang aku imani? Atau jangan-jangan selama ini cuma Katolik KTP? Bisa jadi Katolik kalau ya menguntungkan, menyenangkan atau gampang. Tapi ketika dituntut untuk menderita, pikul salib, bentar dulu dah romo. Yang kedua adalah simbol kesederhanaan. Tidak seperti orang Majus, tidak seperti Herodes, ahli-ahli Taurat yang tidak mampu mengerti dan memahami. Palungan menjadi sebuah simbol kesederhanaan untuk memahami Yesus. Baru-baru ini saya di WhatsApp sama seseorang yang bingung, anaknya sedang hampir jatuh menjadi ateis karena mempertanyakan semua ajaran gereja. Semua pokoknya salah. Dan baru umur 20-an. Memahami Yesus, kalau Anda baca Injil Lukas, hanyalah orang-orang sederhana yang hidupnya sungguh-sungguh sederhana, punya pikiran yang sederhana, punya iman yang sederhana. Mereka inilah yang keluar sebagai pemenang. Kesederhanaan menjadi kata kunci untuk memahami Yesus, termasuk pikiran, termasuk perasaan. Kalau orang yang dendam, pastornya pokoknya aku sakit hati sama dia gara-gara khotbahnya 5 tahun lalu. Romo jadi tanya khotbah apa juga lupa. Tapi sakit hatinya 5 tahun lalu karena perkataan seorang Romo misalnya. Nggak boleh lagi ke gereja, nggak boleh lagi beriman. Itu sebuah bukti perasaan kita tidak sederhana. Perasaan kita terlalu kompleks, terlalu banyak hal-hal yang menggelendoti di sini. Beriman kepada Yesus, berimanlah secara sederhana. Yang ketiga, simbol berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan artinya palungan itu siap, rumput-rumputnya dimakan sama hewan, dia siap, dia nggak akan protes, nggak akan merasa kekurangan. Seperti itu juga Maria, berbagi berkat-berkatnya, berbagi perlindungannya buat kita. Rahmat yang diterima oleh Maria itu sangat amat besar, dan Maria tidak akan pelit-pelit untuk membagi-bagikannya kepada murid-murid Yesus, kepada kita masing-masing. Hal ini kiranya betul-betul mengkoreksi, orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria. Bukan seperti itu.
Emang nggak bisa langsung kepada Yesus? Saya tahu pertanyaan yang Anda mau tanyakan itu sebetulnya. Romo, kenapa sih orang Katolik harus berdoa melalui Bunda Maria? Kenapa nggak langsung sama Yesus? Emangnya Yesusnya nggak tahu, nggak dengar kalau kita berdoa? Saudara-saudara ingat ya, ketika kita berdoa, tadi poin-poin itu mengajarkan kepada kita, doa itu bukan sekedar Tuhan aku minta duit, Tuhan kasih duit. Ketika kita minta 5 juta, Tuhan kasih 6 juta. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran semua. Tapi ketika Tuhan kasihnya 1 juta, dia masih haleluya, haleluya. Tapi ketika Tuhan gak kasih, Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan gak adil. Berdoa bukan seperti kita di hadapan dispenser aqua, pencet biru keluar dingin, pencet merah keluar panas. Ketika Anda mau bikin kopi, pencet warna biru, pencet warna merah, ternyata airnya anyep, Anda marah. Wah, semiki buang-buang kopi. Tetapi seperti Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu, itulah sebuah doa. Ya memang saya menyadari tidak mudah, Romo. Kalau sakit kanker, kalau suami bangkrut, kalau anak meninggal, kalau orang tua meninggal, untuk bisa seperti Maria itu terjadilah padaku menurut perkataanmu itu agak gampang. Butuh proses. Nah, penyerahan diri, proses kehidupan dibentuk, itulah kita bisa lihat dalam diri Maria. Iman Maria tidak langsung jadi. Maria pun harus bergulat, berproses dalam kehidupannya. Seperti dia berdiri di puncak Golgota di bawah salib putranya. Coba kalau Anda jadi Maria, pernah nggak dalam doa, kalau baca kitab suci, jadi Maria berdiri di bawah salib Yesus. Anaknya yang baik, anaknya yang dia tahu siapa Yesus putranya, yang suka nolong, suka berbagi, suka mengajarkan jalan Allah, tapi wafat seperti seorang penjahat. Orang-orang pada teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin Maria, loh itu kan yang kemarin disembuhin gitu. Loh itu kan yang ikut makan 5.000 orang waktu itu. Kok mereka berganti, salibkan dia, salibkan dia. Maria berdiri, betul-betul dia tahan. Dia tahu putranya siapa. Dia tahu begini, dengan cara begitu putranya mau menembus seluruh dosa manusia. Apakah Anda bisa bayangin Maria pingsan-pingsan di bawah salib Yesus, nangis-nangis, kegeruman gitu. Wah Tuhan, 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 pingsan-pingsan gitu. Yesus yang jalani juga lalu ibu begitu. Dengan ketegaran Maria berdiri, dia hadapin semua meskipun pahit dan menyakitkan. Anakku, Mama di sini, lakukan. Mama support kamu sampai akhir, meskipun itu perih buat Mama. Mungkin kata-kata itu dalam versi sekarang. Mama akan support kamu, Ibu akan support, Ibu hadir buat kamu. Lakukan itu. Maka Yesus bilang apa? Ibu, inilah anak. Selain kepada murid terkasih juga Yesus sebenarnya bilang, Ibu, ini anak. Ini anak. Seperti itu. Lalu juga simbol terakhir adalah simbol kasih yang nyata. Kasih hanyalah sebagai lagu PDKK kalau cuma dinyanyiin. Tapi kasih, iman kepada Yesus harus menjadi nyata, seperti yang dilakukan oleh Maria. Salah satu contoh adalah begini. Saudara-saudara, kalau kita bandingin Maria sama Hawa, Hawa disebut sebagai ibu segala yang hidup, gitu ya. Nah, kalau keturunan Hawa inilah akan hadir dalam rupa Maria sebagai Hawa baru, juga ibu segala yang hidup. Yang hidup itu termasuk apa? Ya kita hidup, tapi binatang hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup, alam semesta juga hidup. Maka saya kalau mau mencintai Maria, bukan cuma kita doa rosario sehari 3 kali, tapi juga harus konkret. Saya tahu saya kesini akan dikasih botol minum. Saya tahu saya akan dikasih botol aqua yang banyak itu. Saya tahu. Tetapi bagaimana kasih itu harus sekonkret-konkretnya. Misalnya bawa tumbler. Ya tumblernya biru sih kayak Bunda Maria. Misalnya seperti itu.
Kalau orang Katolik hanya beriman pada Yesus melalui Bunda Maria, tetapi cintanya, imannya hanya teori belaka, mungkin ada yang kurang. Kasih harus nyata. Semakin nyata sebuah tindakan kasih, semakin teranglah kehidupan dunia. Karena banyak kasih menjadi pura-pura soalnya. Pemahaman kita terhadap Maria menolong kita untuk memahami misteri kasih sejati dari seorang perempuan, ibu, hamba, murid Tuhan, bunda gereja, menjadi teladan kekudusan, meski jalan hidupnya tidak pernah, jalan hidupnya selalu berlimpah. Saudara-saudara, apakah Anda tahu orang Israel dengan kemah suci, dengan tabut perjanjian selalu kehilangan kesucian mereka? Tetapi Maria, sejak awal sampai akhir dan selama-lamanya, Maria tidak pernah kehilangan kekudusannya. Itulah disebut Maria Bunda Perawat yang maha suci. Bisa menjadi teladan buat kita. Bagaimana sih hidup kudus, bagaimana sih hidup suci? Belajarlah dari Maria. Baik, presentasi saya 1 jam itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati.